أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 5 kali 5 hasilnya 2. Orang yang pertama selalu menjadi orang yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah, di hari yang cerah, di pagi yang indah, di hari yang berkah, yaitu hari Jumat, kembali kita bisa berkumpul dalam rangka untuk belajar dari sebuah kisah. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Bambang di awal tadi, kisah itu bukan hanya sekedar seru-seruan, bukan cuman ramai dan menyenangkannya, tapi ada pelajaran yang perlu kita ambil. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap itu. Namun sebelum itu, pertama-tama mari kita menjadikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bernafas, bisa mendengar, bisa melihat, bisa sarapan, bisa berjalan dari rumah ke sini, dan itu semua adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dan tak lupa, setelah bersyukur kepada Allah, mari kita bersalawat kepada teladan kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya serta para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mampu meneladani beliau dalam setiap aspek kehidupan kita. Sahabat-sahabatku, teman-teman pilih dalam Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa beserta rekan jazakumullahu khairan katsiran kepada para asatidz di sini. Ada tadi Ustaz Bambang, ada Ustaz Abu Grana, Ustaz Fadilun, Ustaz Iksan, ada ustazah juga di sini banyak yang tak Ustaz sebutkan, tapi teman-teman setiap hari bersama mereka. Sebagai bentuk syukur kepada Allah, teman-teman, maka teman-teman harus selalu mendoakan mereka, karena mereka ini hari-harinya belajar, mengupgrade diri, siang hari belajar. Untuk apa? Untuk bisa berbagi dengan teman-teman. Karena hidup ini, teman-teman, akan terang, akan terlihat benderang ketika kita memiliki ilmu. Sebagaimana kalau kita malam hari berjalan, bisa nggak kita berjalan tanpa ada sinar matahari atau tidak ada lampu? Bisa tidak? Bisa jalan, tapi nabrak. Maju, jeblos, tahu-tahu selokan. Iya kan? Jalan di malam hari, tahu-tahu tabrakan. Iya, tabrakan sama unta. Karena yang kelihatan. Makanya kalau misalkan ada lampu penerang, ada senter atau ada bulan, maka kita nggak akan kejadian yang masuk gon, kemudian tabrakan, nggak akan kejadian. Ilmu juga sama seperti itu. Ilmu itu seperti senter. Dia akan menjadi penerang dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak punya ilmu, kita bisa
nabrak apa aja yang Allah larang kita tabrak. Kita melakukan sesuatu yang tidak Allah perintahkan. Iya, maksiat. Itu makanya ilmu ini penting. Siapa yang Allah hadirkan di sini untuk menyampaikan ilmu? Para guru. Makanya kita harus selalu mendoakan. Kita doakan mudah-mudahan usia guru-guru di sini yang ikhwan maupun akhwat Allah panjangkan usianya, amin. Dan Allah berkahi ilmunya. Dan Allah mudahkan menyampaikannya kepada teman-teman. Dan juga Allah mudahkan teman-teman untuk menerima dan memahami apa yang mereka sampaikan. Baik, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustaz akan berkisah tentang Abdullah bin Jahsi. Ada yang sudah pernah dengar kisahnya? Kirain akan acungkan tangan. Kalau acungkan tangan Ustaz suruh kesini berkisah. Baik, Abdullah bin Jahsi ini teman-teman adalah seorang laki-laki yang dia statusnya sebagai sepupu Rasulullah. Kenapa sepupu? Karena beliau ini anak dari Umaymah binti Abdul Muttalib. Jadi saudaraan sama ayahnya Rasul. Siapa ayahnya Rasul? Abdullah. Barakallahu fiik Abdullah. Saudara cowok. Nah, cowok kan. Kalau kata Ustaz Bambang tadi ada hadiah apa namanya? Pensil dan sebagainya. Nanti kalau pengen minta sama Ustaz Bambang ya. Sama Ustaz colekin aja. Pensil. Barakallahu fiik. Kita kembali ke kisah. Abdullah bin Jahsi ini adalah sepupunya Rasulullah. Kemudian beliau juga adalah ipar daripada Abdullah bin Jahsi. Oh ipar? Jadi Abdullah bin Jahsi ini punya saudara. Namanya Zainab. Tahu Zainab? Siapa itu? Ya? Anak Rasul. Ini Zainab yang Ustaz maksud adalah istrinya Rasulullah SAW. Jadi posisi Rasul dengan Abdullah bin Jahsi jadi iparan karena saudaranya Abdullah nikah sama Rasul. Atau Ummahatul Mukminin, ibunya kita. Ya. Nah, teman-teman, Abdullah bin Jahsi ini ketika Rasulullah SAW perintahkan untuk hijrah ke Madinah, maka Abdullah ini hijrah menjadi orang yang kedua setelah sebelumnya Abu Salamah. Tapi Abdullah bin Jahsi sempat hijrah sebelumnya kemana? Sebelum ke Madinah? Barakallahu fiik, Abasyah. Ini yang jawab, itu yang jawab. Ada dua. Siapa yang mau dicaleg? Sini tadi, sini yang jauh itu. Apa namanya? Raihan sama ini. Oke. Gak apa-apa. Kalau Ustadz bisanya nyolek, nanti sama Allah diganti dengan surga, dengan yang lebih baik. Jadi sebelum ke Madinah, Abdullah bin Jahsi sempat hijrah ke Habasah. Nah pada saat hijrah ke Madinah ini, Abdullah bin Jahsi hijrahnya bukan sendirian. Kalau ke Habasah dulu hijrahnya masing-masing. Maksudnya masih sedikit kaum muslimin masih sedikit menyelamatkan diri ke Habasah. Kali ini hijrahnya ramean, sekeluarga sama istrinya, anak cucunya, beserta kabilahnya. Jadi keluarganya Abdullah bin Jahsi ini adalah keluarga iman. Semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ini sebenarnya hijrah yang kedua ke Madinah. Ke Madinatul Munawwarah. Yang sebelumnya namanya apa Madinah? Iya, siapa yang jawab Yasmin tadi? Ya, sini. Maju. Lebih dulu ini ya, Umair, Yasrib. Nah, baik. Jadi sebelum hari ini namanya Madinah, dulu namanya Yasrib. Ahlan wa sahlan
kepada orang tua santri yang hari ini akan tasbih. Siapa yang atas hari ini? Siapa? Ainia. Kenapa ini bilangnya Sano? Baik, semoga nanti Ainia lancar ya tasbihnya. Allah lancarkan, apalagi dihadiri sama orang tuanya, masya Allah. Pagi-pagi sudah hadir. Baik, kita kembali ke kisahnya. Ketika akan berangkat ke Madinah, Abdullah bin Yasir bawa istrinya, anaknya, kabilahnya, sehingga perkampungan Jasi menjadi kosong melompong. Seakan-akan kampung Jasi ini tidak pernah ada yang huninya, tidak pernah ada orang yang begadang di malam hari untuk meramaikan kampung ini. Berangkatlah Abdullah ke Madinah. Abu Jahal dan Utbah itu berkeliling untuk melihat siapa kaum muslimin yang hijrah dan yang menetap. Maka ketika Abu Jahal sampai di kampung Jasi, sebentar, iklan ini. Kenapa ini? Oke. Butuh siap. Ini namanya iklan ya. Kalau di TV ada iklan namanya iklan. Kalau ini bukan iklan ya. Ini bukan iklan parfum, bukan. Ini hanya disimpan biar mudah. Baik. Ketika Abu Jahal dan Utbah itu datang ke perkampungan Jasi, Utbah berkata, kampungnya menangisi penduduk Jasi yang meninggalkannya. Kata Abu Jahal, emang siapa mereka sampai ditangisi oleh kampungmu? Sebuah pertanyaan yang mengisyaratkan bahwa kampung itu merindukan penghuninya. Abdullah bin Jasi meninggalkan rumah yang paling indah di antara orang-orang kaya di kampung Jasi. Pintunya terdengar karena dia terbuka, hanya bertiup angin, debu-debu berterbangan. Abu Jahal meletakkan tangannya di rumah Abdullah bin Jasi. Ia mulai memperlakukan rumahnya yang begitu indah, yang paling indah di antara itu seakan-akan rumahnya Abu Jahal. Maka terdengarlah informasi ini. Sebentar. Ini terlalu berat, tidak seimbang, pantesan dia maju ke depan terus. Makanya hidup itu perlu keseimbangan, teman-teman ya. Ini kalau nggak seimbang tuh nanti turun naik. Tahu keseimbangan? Tahu nggak keseimbangan? Seimbang itu adalah, udahlah, baik. Seimbang itu adalah ini enggak, ketika di posisinya enggak maju ke depan, enggak maju ke belakang, itu seimbang. Kalau berdiri tegak itu dia akan berdiri, tidak akan miring-miring. Itu namanya seimbang. Kayak teman-teman ini duduk. Kalau duduknya antang itu namanya seimbang. Tapi kalau duduknya mencong kanan, mencong kiri, itu namanya enggak seimbang. Ya, kayak ini tadi. Kembali ke kisah. Ketika terdengar informasi kepada Abdullah bin Jasi yang sudah di Madinah, bahwa rumahnya yang paling indah di kampung Jasi itu sudah bukan diobrak-abrik, seperti dimiliki Abu Jahal, maka dia tidak terima. Sehingga Abdullah bin Jasi izin sama Rasul, mendekat kepada Rasul, ingin pergi ke Mekah karena ingat dengan rumahnya. Tapi apa kata Rasul? Kata Rasul, tidak akan kau ridho kalau Allah akan menggantinya di surga atas rumahmu itu. Maka Abdullah bin Jasi ketika disampaikan demikian oleh Rasulullah, beliau menjawab, ya saya ridho. Akhirnya Abdullah bin Jasi tidak atau mengurungkan niatnya untuk kembali ke Mekah untuk
mempermasalahkan umatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika di Madinah mengirim pasukan yang pertama. Makanya tadi pantunnya apa? Yang pertama selalu menjadi yang utama. Ini Abdullah bin Jahsy adalah orang yang pertama kali dipanggil Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ketika Rasulullah SAW mengirim pasukan ke sebuah tempat namanya Naklah. 8 orang sahabat dikumpulkan, 8 orang sahabat diantaranya Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abu Waqqas. Di antaranya Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abu Waqqas, 8 orang. Kata Rasulullah SAW, aku akan memilih seorang pemimpin di antara kalian yang paling kuat dalam menahan lapar dan haus. Bukan yang paling kuat uangnya, bukan yang paling ganteng, enggak. Yang paling cantik, enggak mungkin. Semua laki-laki enggak ada yang cantik. 8 orang ini adalah yang paling kuat menahan lapar dan hausnya. Dan terpilihlah Abdullah bin Jahsy sebagai ketua kelompok atau makanya disebutnya Amirul Mukminin. Kata Rasulullah SAW, berjalanlah 2 hari dan jangan kau buka surat ini. Rasulullah itu masih sepucuk surat. Jangan kau buka surat ini kecuali setelah berjalan 2 hari. Berapa hari? 2 hari. 1, 2 ya. Ya betul, 1, 3 betul. Tapi ini 2 hari. Sanok namanya. Nah, jadi maka ini diarahkan menuju ke daerah antara Mekah dan Taif. Diarahkan. Maka mereka berdelapan ini berangkat dengan seorang pemimpin atau Amirul Mukminin, amir daripada musafir, karena ini akan berperjalanan. Itu ada Abdullah bin Jahsy. Ketika setelah 2 hari teman-teman, maka Abdullah bin Jahsy membuka sepucuk surat yang disampaikan oleh Rasulullah. Dibaca dan ketika itu bunyinya adalah, jika engkau membaca surat ini, maka teruslah berjalan hingga menuju Naklah antara Taif dan Mekah. Perhatikan orang-orang Quraisy dan sampaikan beritanya padaku. Itu isi suratnya. Tidak dikasih tahu di awal. Jadi baru tahu di perjalanan, dan itu adalah amanah teman-teman. Maka apa yang disampaikan Abdullah bin Jahsy, kata Abdullah bin Jahsy, sahabat-sahabatku, Rasulullah memerintahkan kita untuk pergi ke Naklah. Dan saya diharapkan untuk tidak memaksa kalian. Bagi yang ingin ikut dan siap sahih bersamaku, silakan ikut. Tapi bagi yang tidak mau ikut dan enggan untuk mendapatkannya, boleh pulang tanpa ada kesalahan. Jadi Abdullah bin Jahsy ini tidak namanya otoriter, tidak memaksakan para pengikutnya. Dia terbuka. Kalau bahasa sekarang namanya demokrasi, bebas memilih. Tapi apa yang disampaikan oleh para pengikutnya, sami'na wa ta'na ma Rasulillah. Kami dengar dan kami taat terhadap apa yang disampaikan Rasulullah. Maka akhirnya mereka pun berjalan menuju ke kemana tadi jalannya? Naklah. Oke, sini. Itu Sano tahu.
Nah, pergi ke Naklah antara Taif dan Mekah. Ketika sedang berpatroli, teman-teman. Lagi berpatroli, terlihat dari kejauhan ada 4 orang kaum Quraisy sedang membawa dagangan. Maka Abdullah bin Jahsy dan para sahabatnya ini berbicara dan berdiskusi. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan ini? Ada kaum kafir, dia akan memasuki tempat haram. Kalau hari ini berlalu, maka dia akan masuk ke tempat yang aman, yaitu tempat haram. Gak boleh ada yang namanya pertumpahan darah di sana. Tapi bingung mereka, ini kan bulan haram. Bulan haram itu gak boleh adanya perperangan, gak ada boleh namanya pertengkaran, gak ada. Bulan haram nih. Bukan bulan Ramadan. Tapi akhirnya setelah berdiskusi mereka memutuskan, baiklah, kalau mereka lewat hari ini, mereka akan masuk ke tempat yang aman, ya tempat haram, tapi dia aman, tidak boleh maka akhirnya mereka melakukan yang namanya penyerangan. 4 orang ini diserang dan dibunuh oleh mereka. 1 orang, Amru bin Al-Khazimi, yang terbunuh. 2 orang laginya ditawan, dan yang 1 orang lainnya lolos kabur pakai jurus kaki 1000, pakai kunci musuh. Bukan jurus Naruto. Kalau kalian kunci itu jurus Naruto. Enggak, ini jurus kaki 1000. Lari. Yang satunya terbunuh, yaitu siapa? Amru bin Al-Khazimi. Amru Al-Khazimi dan 2 orang lagi ditahan, jadi tawanan. Yang 1 lolos. Akhirnya mereka bawa pulang ke Madinah, dibawa ke Rasul. Setelah sampai di tempat ke Rasul, dia mana Rasul? Kata Rasul, Rasul melihatnya sedih. Rasul melihat mereka itu sedih. Kata Rasul, demi Allah, aku tuh tidak menyuruh kalian untuk berperang. Aku hanya memerintahkan kalian untuk memata-matai pergerakan kaum musyrikin dan menginformasikannya kepadaku. Ketika Rasulullah menyampaikan ini kepada Abdullah bin Jahsy dan para pemimpin merasa bersalah karena mereka sudah menyalahi apa yang diperintahkan Rasul. Mereka bersedih, celaka kita pasti binasa karena kita sudah menyalahi apa yang diperintahkan Rasul. Itu kata mereka. Di samping itu, teman-teman, mereka jadi diisolasi. Tahu isolasi? Diisolasi, dan para sahabat Madinah yang melewati mereka mencibir. Tuh, maka sekarang tuh orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Mereka semakin sedih. Sudah pertama salah dalam mengemban amanah. Yang kedua, orang-orang kaum muslimin mencemooh mereka, membenci mereka. Rasulullah pun juga tidak menanyai mereka lagi. Mereka semakin bersedih ketika kaum Quraisy menjadikan ini bagian daripada membesarkan kebencian mereka kepada Rasulullah. Mereka sedih dibully oleh saudaranya. Tapi ketika Rasulullah SAW menjadi objek kebencian kaum musyrikin, mereka tambah sedih. Kaum Quraisy mengatakan Muhammad sudah menghalalkan bulan haram. Muhammad sudah mengambil, sudah membunuh, sudah menangkap harta rampasan di bulan haram. Mereka semakin semangat. Itu yang membuat mereka
semakin bersedih. Abdullah bin Jahsy dan yang lain semakin bersedih. Kenapa? Rasulullah yang menjadi objeknya. Tapi teman-teman, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan sebuah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Yang mana intinya adalah di situ Allah meridhoi apa yang mereka lakukan. Nanti boleh buka artinya. Di ayat 217 itu Allah yas'alunaka 'anil kitab. Itu di situ Allah meridhoi apa yang mereka lakukan, membunuh kaum kafir. Yang Rasulullah ketika para tawanan itu datang, kemudian gonimahnya diserahkan, Rasulullah kagak menyentuh itu. Tawanannya dibiarin, gonimahnya juga tidak disentuh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memerintahkan itu. Tapi Allah menurunkan sebuah ayat Al-Baqarah ayat 17 itu untuk menjawab bahwa yang mereka lakukan itu adalah Allah ridhoi. Sehingga teman-teman, para sahabat Rasulullah SAW yang tadinya begitu membenci atau tidak sekata seia dengan mereka, mereka datang saling berduyun-duyun untuk berjabat tangan, meminta maaf dan memeluk mereka. Semuanya berdatangan, dan ini membuat Rasulullah menjadi semakin bahagia, terutama mereka. Abdullah bin Jahsy dan 8 orang sahabat tadi menjadi bahagia. Karena apa? Allah mengirimkan surat yang itu membuat kesedihan mereka yang sudah memuncak menjadi kebahagiaan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah hal itu, Abdullah bin Jahsy selalu mengikuti peperangan demi peperangan. Ketika Badar datang, beliau perang dengan keimanannya. Kemudian datang perang Uhud, beliau pun datang dalam peperangan tersebut dan berjuang dengan atas nama Allah. Ketika dalam perang Uhud, Abdullah bin Jahsy dan Sa'ad bin Abi Waqqas jumpa di peperangan. Bertemu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas bertemu Abdullah, beliau berkata, Abdullah ini berkata, berdoalah kepada Allah. Ini lagi perang teman-teman. Berkecamuk, sing sang seng sung. Suara pedang berbunyi ya. Tongseng itu namanya. Sing, gimana suara pedang? Ya, begitu tuh bunyinya. Jadi bunyi peperangan, suara kuda, suara orang teriak, di situ berdaya. Ketemu nih Abdullah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kata Abdullah, berdoa kepada Allah. Maka akhirnya mereka menepi ke sebuah ke tempat peperangan, dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini berdoa, ya Allah, jika aku bertemu musuh, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kuat dan pemberani. Lalu anugerahkanlah aku kemenangan agar aku bisa membunuhnya dan mengambil hartanya. Abdullah bin Jahsy yang di sebelah mengucapkan amin. Mengaminkan doanya sampai Abi Waqqas. Lalu gini giliran Allahu Akbar walillahi hamd. Aman. Sakit nggak kakinya? Enggak apa-apa. Baik, mungkin kaget ini. Kaget karena perangnya sudah mulai berkecamuk. Tenang. Udah yang mana tadi? Oh, lagi amin. Saat bin Abi Waqqas berdoa, diamin sama Abdullah bin Jahsy. Kemudian Abdullah bin Jahsy berdoa, ya Allah, jika seandainya aku bertemu dengan musuh, pertemukanlah aku dengan musuh yang paling kuat dan pemberani, dan aku akan melawannya karena Engkau. Lalu dia menangkapku, kemudian dia akan memotong
hidungku dan telingaku. Dan ketika nanti aku bertemu denganmu, engkau akan bertanya, kenapa hidungmu dan telingamu terpotong? Maka aku akan menjawab, karena engkau dan Rasulmu. Dan engkau berkata, benar. Di sore hari teman-teman, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, peperangan sudah selesai. Ia melihat bagaimana tubuhnya Abdullah bin Jasi sudah tercincang-cincang. Tahu tercincang? Udah dipotong-potong, hidungnya dan telinganya tergantung di pohon. Ternyata doanya Abdullah bin Jasi terkabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, doanya Abdullah bin Jasi lebih baik dari doa. Allah mengabulkannya dan dia mendapatkan syahid sebagaimana Sayyidul Syuhada, yaitu Hamzah bin Abu Thalib. Hamzah. Maka ketika sudah selesai perang, teman-teman, Rasulullah dengan sedihnya menguburkan Abdullah bin Jasi satu lahat, satu kuburan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dikuburin bareng-bareng. Rasulullah dengan beliau menguburkan keduanya dalam betul yang lahat sambil meneteskan air mata. Mereka adalah saudara-saudara Muslim, sahabat, tapi juga para pejuang yang rela mengorbankan jiwa raganya untuk Allah dan Rasul. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kisahnya. Sebagaimana tadi yang Ustaz Bambang sampaikan, jangan melihat dari kisahnya doang, harus ambil hikmahnya. Apa hikmahnya di sini? Banyak satu lagi. Teman-teman sudah diajarkan nih cara mengambil hikmah oleh Ustaz dan Ustazah. Satu hal yang paling Ustaz ingin garis bawahi dari kisah ini, ya, tapi begini. Hadiahnya apa asik? Hadiahnya nanti minta sama Ustaz Bambang. Mau dikasih apa sama Ustaz Bambang? Minta sama Ustaz Bambang. Kalau Ustaz Bambang mau kasih, minta sama Abi dan Umi. Abi dan Umi, aku tadi jawab. Kan Abi nggak Ustaz dari mengenanya ya. Baik, yang pasti teman-teman, kalau bisa, yang paling penting hikmahnya itu bisa dijalankan. Itu yang paling penting. Apa hikmahnya? Sebagaimana doanya tadi Abdullah bin Jasi rela untuk terbunuh. Ketika nanti Allah tanya, kenapa hidungmu dan telingamu terpotong? Jawabannya apa? Karena engkau dan Rasulmu. Itu. Kata Allah, saudara, kamu benar. Itu jadi teman-teman belajar nih dari pagi sampai siang. Karena apa? Karena orang tua. Karena apa? Karena Allah. Itu. Karena itu yang terpenting. Jadi kalau udah karena Allah, mau lama mau sedikit, mau tadi jatuh di sini, oh tenang, ini akan jadi saksi tadi jatuh dari sini. Nanti ceritanya kata Allah, kenapa waktu hari Jumat Ustaz Nasrullah berkisah, kamu terjatuh? Oh, saya lagi nuntut ilmu ya Allah. Kata Allah, baiklah, silakan masuk surga dengan kecepatan tiada tara. Kan ini jatuh tadi, ngesot. Besok ngesot tadi, jatuh kesininya ngesot. Pelan jadinya, ya. Nah teman-teman, jadi yuk kita niatkan dalam beramal apapun, terutama menuntut ilmu ini teman-teman. Karena siapa? Karena siapa? Karena Allah atau karena Ustazah? Atau karena Ustaznya? Karena Allah. Barakallahu fikum. Semoga Allah bersihkan hati kita, meluruskan niat-niat kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang melakukan apapun dalam menjalankan perintah Allah karena Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya Ustaz mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.